Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah series kembali yang baru aja dirilis oleh Netflix. Series ini berjudul All of Us Are Dead, menceritakan tentang sekelompok siswa SMA yang terjebak di dalam sekolahnya setelah salah satu murid tergigit oleh tikus pembawa virus yang mengubahnya menjadi seorang zombie. Tak butuh waktu lama, wabah virus zombie merebak dengan cepat hingga membuat para siswa harus menyelamatkan diri mereka sendiri atau mereka ikut terinfeksi menjadi zombie. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh sebuah perpeloncoan yang terjadi di area sekolah. Saat itu, seorang siswa bernama Jinsu dibully habis-habisan. Awalnya ia hanya diinterogasi, namun karena Jinsu berusaha melawan, pada akhirnya ia dihajar oleh ketua geng yang membulinya. Melihat reaksi Jinsu yang justru tak merasa kesakitan membuat mereka terheran-heran. Hingga pada akhirnya salah satu dari mereka mendorong Jinsu dari atap gedung hingga ia tak sadarkan diri. Tetapi beruntungnya Jinsu berhasil terselamatkan. Meskipun demikian, Jinsu terlihat mengalami sedikit reaksi aneh yang terjadi di area tubuhnya. Saat ayah Jinsu yang bernama Lee sedang menjenguknya, ia memberitahu ayahnya bahwa dirinya akan melakukan balas dendam. Namun, Lee merasa keanehan Jinsu semakin menjadi-jadi, yang membuat ia memutuskan untuk membunuh Jinsu menggunakan buku Alkitab. Setelah merasa Jinsu bergerak, Lee langsung memasukkannya ke dalam sebuah koper dan menyeretnya ke area parkir. Tapi, apa yang terjadi? Jinsu justru berhasil bangkit dan berusaha menyerang ayahnya. Lalu, scene berpindah pada sebuah sekolah SMA bernama Hyosan. Seperti sekolah pada umumnya, di sana terdapat berbagai macam siswa dan siswi yang saling berinteraksi satu sama lain. Terdapat pula ekstrakurikuler seperti memanah dan paduan suara. Para guru juga aktif untuk bekerja sama dengan para siswa untuk membangun kualitas sekolah menjadi lebih baik. Namun hari itu terdapat seorang siswi yang baru saja terbangun saat jam kelas telah selesai. Karena semua orang telah pergi, siswi itu tiba-tiba terpaku dengan satu ruangan yang membuatnya penasaran. Lantas ia pun menghampiri ruangan tersebut dan menemukan sebuah kandang yang diisi oleh tikus. Merasa cukup melihat tikus kecil tersebut berlarian, siswi itu mencoba untuk mengulurkan tangannya. Tapi apa yang terjadi? Justru ia digigit oleh tikus tersebut. Tak lama kemudian, guru mereka yaitu Lee datang untuk bertanya apa yang terjadi. Namun siswi tersebut tak mau menjawabnya. Scene kembali berpindah, memperlihatkan persahabatan antara Cheong-san, Gyeong-su, Onjo, dan juga Isak. Saat itu mereka hendak pergi ke restoran ayah milik Cheong-san, karena ibu mereka mengundangnya untuk mencoba resep baru. Dengan semangat mereka langsung pergi ke sana. Meskipun Cheong-san sangat malu karena restoran tersebut memakai namanya sendiri. Tetapi suasana saat itu begitu hangat. Ibunya meminta kepada teman-teman Cheong-san untuk berkata jujur terkait rasa dari ayam tersebut. Onjo memberitahu bahwa rasa dari ayamnya terlalu asin. Namun meskipun begitu, rasa dari ayamnya masih terasa enak. Setelah itu, mereka mulai menggosip tentang Guru Lee yang selalu mengeluarkan bau seperti mayat busuk. Memang semua murid tahu betapa jeniusnya Guru Lee. Tetapi kejeniusan itu justru membuatnya semakin gila. Karena tak percaya dengan rumor tersebut, Cheong-san meminta mereka untuk menghiraukannya. Selesai makan, mereka berlarian untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, saat Onjo sedang sarapan bersama ayahnya, ternyata Cheong-san telah memencet bel rumahnya, yang berarti bahwa ia telah siap untuk berangkat sekolah. Mereka berdua memiliki permainan khusus, yaitu kertas gunting batu, di mana yang memenangkan permainan itu berhak menyuruh apapun kepada yang kalah. Ternyata Onjo lah yang kalah. Lantas Cheong-san memberikan tasnya dan berlarian. Hari itu merupakan hari yang padat. Semua murid berlarian karena mereka telat.
Ketika guru sedang menghitung waktu, sayangnya Onjo harus masuk ke daftar list dari murid-murid yang telat. Sementara Cheongsan berhasil masuk tepat waktu. Seperti sekolah pada umumnya, SMA Hyosan pun memiliki perpeloncoan yang saat itu dilakukan oleh sekelompok berandalan. Mereka menyeret 2 murid yang dikabarkan telah melaporkan mereka atas hilangnya seorang siswa bernama Jinsu. Namun karena terlalu keterlaluan, terdapat 1 murid bernama Sukyeok yang berani menentang perpeloncoan itu dengan menyeret mereka untuk segera kabur. Tetapi karena 2 murid itu terlalu ketakutan, mereka memutuskan untuk lebih memilih dibully saja. Pada akhirnya kelas dimulai. Saat itu guru Park sedang mengabsen satu persatu murid dan bertanya apakah ada dari mereka yang melihat keberadaan Hyungju. Tak ada murid yang mengetahuinya karena ujian akan dimulai pekan depan. Guru Park meminta kepada semua murid untuk menyimpan ponsel mereka masing-masing ke tempat yang telah dipersediakan. Setelah itu, semua murid belajar dengan seksama, tetapi pembulian tak berhenti. Seorang berandalan masih melakukan pembulian tersebut pada saat pembelajaran Guru Lee sedang berlangsung. Saat itu, ia menjelaskan tentang sebuah parasit yang bersarang di tubuh siput. Saat jam makan siang muncul, Guru Park menyempatkan diri untuk bertanya pada Guru Lee, apakah ia melihat Hyunju. Namun Guru Lee menjawab jika ia tak melihatnya dan justru terlihat buru-buru untuk menutupi kesalahannya. Padahal saat itu Guru Lee telah menyuntikkan sebuah zat kimia pada Hyunju agar menahan laju infeksinya. Ketika pembelajaran kembali, satu kelas tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran dari Hyunju yang telah dalam kondisi berdarah-darah. Ia memberitahu bahwa Guru Lee telah menangkapnya dan menyuntikkan sesuatu pada tubuhnya. Karena melihat kondisi Hyunju yang telah parah, Guru Park memutuskan untuk segera membawa dirinya ke ruang UKS. Kebetulan saat itu Suh Yeok langsung menggendong Hyunju dan beberapa temannya. Di dalam UKS terlihat Hyunju yang telah memperlihatkan reaksi reaktif, di mana ia berusaha menggigit siapapun yang mencoba untuk menolongnya. Karena dinilai terlalu parah, guru-guru memutuskan untuk membawa Hyunju ke rumah sakit dengan memanggil ambulans. Setelah semua dirasa aman, pihak sekolah mulai meminta pernyataan kepada Guru Lee, yang saat itu terkejut saat ia mengetahui bahwa Hyunju telah dibawa ke rumah sakit. Namun kepala sekolah justru memarahinya karena Lee telah melanggar kode etik dan tiba-tiba saja polisi meminta klarifikasi terhadap kepala sekolah Hyosan. Ketika murid telah dipulangkan, guru yang berada di UKS mulai menunjukkan gejala yang sama seperti apa yang Hyunju rasakan. Dan saat para murid berandalan sedang merekam kejadian tersebut, mereka tiba-tiba diserang oleh guru tersebut. Dan disinilah infeksi zombie mulai merebak. Para murid dan guru yang telah terinfeksi langsung menyerang murid yang lain, hingga menyebabkan kericuhan. Onjo dan Isak yang saat itu sedang berada di kantin belum menyadari hal tersebut. Mereka sedang berbincang terkait perasaan Onjo yang telah ia utarakan kepada Suh Yeok. Padahal saat itu Suh Yeok sedang berusaha mendapatkan hati dari Namra, ketua kelas mereka. Namun semua itu tak berjalan lama ketika kantin mulai mendapat ancaman. Para murid yang telah terinfeksi zombie mulai berdatangan dan langsung memecahkan kaca kantin. Murid-murid yang terkejut mulai berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Begitu pula dengan Suh Yeok yang langsung menarik Namra ketika zombie mulai berhamburan. Kemudian scene dilanjutkan dengan memperlihatkan kekacauan yang semakin menjadi-jadi. Tak hanya di dalam ruangan sekolah, kali ini zombie merebak hingga ke area luar. Saat itu kepala sekolah sedang memarahi guru-guru karena mereka dinilai lalai dalam menjalankan peraturan. Termasuk ketika salah satu murid berhasil menelpon polisi. Padahal saat itu peraturan telah ditegakkan untuk meminta kepada setiap murid agar menyimpan HP-nya di tempat yang telah disediakan. Ketika semua guru terdiam, Guru Park justru melawan. Ia memberitahu bahwa mereka harus menyelamatkan para murid terlebih dahulu dari kekacauan ini. Saat Guru Park sedang berjalan, ia tiba-tiba melihat seorang murid yang telah berubah menjadi zombie dengan kondisi kaki pincang. Awalnya Guru Park tak menyadari jika muridnya telah menjadi zombie.
Namun ketika perlahan murid itu datang untuk mencoba menyerangnya, Guru Park langsung berlari ke atas. Kembali pada Cheong-san dan Onjo yang saat itu berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Di tengah zombie yang populasinya semakin banyak, Cheong-san cukup kesulitan menjaga Onjo yang justru terus berdiam ketika zombie berusaha untuk menyerangnya. Saat alarm air otomatis menyala, mereka langsung berusaha untuk mencari jalan keluar dari kantin tersebut. Kebetulan saat itu mereka melihat sebuah jendela yang bisa dibuka. Lantas Cheong-san langsung menarik Onjo dan memintanya untuk keluar terlebih dahulu. Di saat Onjo telah berhasil keluar, ia ketakutan saat zombie berlarian dari arah lorong. Beruntungnya Cheong-san turun di waktu yang tepat dan langsung mengajak Onjo untuk berlari. Kemudian mereka pergi ke lapangan untuk mencari tempat yang lebih aman. Nampaknya tak ada tempat yang aman selain sekolah mereka sendiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali masuk ke dalam sekolah. Setelah mereka berhasil menaiki sebuah truk yang tiba-tiba mengalami kecelakaan. Setibanya di dalam sekolah, mereka langsung menaiki tempat di mana kelas mereka berada. Beruntungnya saat itu Gyeongsu menyadari keberadaan Cheong-san dan langsung membukakan pintu untuk mereka. Di lain sisi, Soo Hyeok yang saat itu sedang bersama Namra tiba-tiba muncul di hadapan jendela setelah mereka berdua berhasil menaiki tangga yang dibawa oleh salah satu penjaga sekolah. Setelah merasa aman karena telah berada di dalam kelas, mereka mulai memikirkan cara untuk meminta bantuan. Ketika semua temannya telah berkumpul, Cheong-san tiba-tiba berbicara jika ia merasa situasi ini terlihat seperti di salah satu film berjudul Train to Busan. Teman-temannya terheran mengapa Train to Busan terjadi di sekolah. Lalu scene berpindah pada saat Guru Lee sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Mereka ingin Guru Lee memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sekolah Hyosan. Guru Lee menjelaskan menggunakan ilmu sains. Ia memberitahu bahwa di dunia ini tikus selalu merasa takut dengan keberadaan kucing. Mereka tak bisa melawan ketika setelah berhasil dipojokkan oleh lawannya. Namun bagaimana jika terdapat beberapa tikus yang berhasil mengubah ketakutannya menjadi amarah dan melawan balik kucing? Setidaknya itulah yang Guru Lee lakukan untuk membantu anaknya agar tak dibully terus-terusan. Namun kepada pihak kepolisian. Namun yang ia lakukan justru menjadi fatal saat penelitian tersebut gagal. DNA membuat semua kekacauan ini terjadi. Kembali ke sekolah, saat itu teman-teman Cheong-san berusaha mencari telepon untuk meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Beruntungnya mereka berhasil menemukan satu ponsel yang tak diberikan kepada guru mereka. Karena membutuhkan password, mereka lalu memperlihatkan Face ID kepada pemilik ponsel yang kini telah berubah menjadi seorang zombie. Setelah itu mereka langsung menelpon polisi dan memberitahu bahwa terjadi infeksi zombie yang membuat kekacauan di sekolah Hyosan. Awalnya polisi menanggapi dengan bercanda dan memberitahu bahwa mereka akan segera mengirimkan pasukan. Namun setelah telepon ditutup, mereka tak menggubris laporan tersebut karena mengira laporan itu hanyalah bercandaan anak muda. Tetapi tak hanya dirinya yang mendapatkan laporan tersebut, beberapa rekannya pun mendapatkan laporan yang sama. Karena dinilai tak efektif, Onjo memiliki ide. Karena ayahnya bekerja sebagai pemadam kebakaran, Onjo lantas menelpon pihak pemadam kebakaran untuk memberitahu terjadi kebakaran besar di sekolah Hyosan. Bagaimana tanggapan pemadam kebakaran? Mereka langsung menyiapkan pasukan dan segera berangkat menuju SMA Hyosan. Di satu sisi, Hyung-soo yang saat itu telah berada di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan, tiba-tiba kembali memperlihatkan sisi reaktifnya. Ia langsung menggigit salah satu dokter dan kembali membuat kekacauan di sana. Kemudian, scene berpindah pada ekstrakurikuler panahan yang saat itu sedang berada di perjalanan menuju sekolah setelah menjalani lomba. Ketika bus tiba di halaman depan sekolah, mereka terkejut saat melihat seorang pria tiba-tiba menghantamkan diri ke arah bus. Tak hanya itu, mereka juga menyaksikan adegan mengerikan dari para murid yang telah berubah menjadi zombie. Kemudian kembali pada Cheong-san dan kawan-kawan. Saat itu mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang guru yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas. Setelah dirasa aman, guru itu meminta kepada setiap murid untuk segera menutup dan menumpuk meja ke arah pintu. Namun sayangnya mereka terlambat menyadari jika ternyata guru itu telah tergigit dan sebentar lagi akan terinfeksi. Pada akhirnya guru tersebut menggigit salah satu murid yang menyebabkan kekacauan. Karena tak bisa berdiam diri di kelas setelah terjadi infeksi, mereka memutuskan untuk keluar dari kelas dan mencari tempat lain yang lebih aman.
Semua pria bergotong royong menjaga para wanita yang ketakutan. Mereka membawa barang apa saja yang bisa menghalau serangan dari para zombie, termasuk pintu kelas. Dengan rencana tersebut, mereka pada akhirnya berhasil memasuki sebuah kelas lain dan langsung memasukinya. Kemudian mereka bergotong royong kembali menutup kaca kelas yang perlahan pecah. Ketika kursi telah berhasil tertumpuk, salah satu dari mereka bertanya, di mana ponsel yang bisa menelpon pihak bantuan. Tanpa disadari, ternyata ponsel tersebut telah hilang karena Onjo tak bisa menjaganya dengan baik. Seketika terjadi sedikit kekeruhan di dalam suasana tersebut. Karena tak mau disalahkan, ia tiba-tiba bertanya di mana keberadaan Soo Hyeok. Karena selama ini Soo Hyeok tak terlihat saat mereka masuk ke dalam kelas. Kemudian, scene berpindah pada toilet sekolah yang saat itu menampilkan seorang murid yang sedang merokok. Karena kesal dengan dua orang yang bersembunyi di dalam satu toilet, ia langsung membuka toilet tersebut. Dan ternyata, ia menemukan satu pria dan satu wanita yang bersembunyi. Melihat murid wanita itu memiliki ciri-ciri terinfeksi, ia langsung memberitahu temannya bahwa mereka harus mengurungnya. Awalnya ia tak percaya dengan hal itu. Namun saat wanita tersebut berubah menjadi wanita reaktif, barulah mereka menyadarinya. Beruntung mereka berhasil membunuh zombie tersebut saat bala bantuan datang dari murid panahan. Kemudian, scene kembali berpindah pada guru Park yang masih shock. Meskipun di tengah badai zombie melanda, ia memberitahu kepada semua murid untuk tetap pada tempat persembunyiannya. Ia menghimbau kepada seluruh murid untuk mencari tempat aman hingga bala bantuan datang. Lalu guru Park meminta maaf karena ia tak bisa melindungi muridnya dengan baik. Padahal saat itu kepala sekolah mereka justru sedang asik mengambil makanan di balik pintu. Di luar sekolah, pihak pemadam telah siap untuk membantu mereka. Sementara itu di dalam kelas, Isak menghampiri Cheong-san untuk memberitahu bahwa Onjo baru saja menyatakan perasaannya pada Soo Hyeok. Namun sepertinya Soo Hyeok tak membalas perasaannya dan ia ingin Cheong-san menghibur Onjo yang kemungkinan masih memikirkan hal tersebut. Lalu Isak menghampiri Onjo untuk mencoba menghiburnya. Ia memegang tangannya dengan erat dan memberitahu bahwa semua akan baik-baik saja. Tetapi saat Onjo memegang tangan temannya, ia merasa sangat dingin dan bertanya apa yang terjadi. Awalnya Isak berbohong, tapi tiba-tiba saja hidungnya mengeluarkan darah. Dan ternyata saat mereka sedang menghalau serangan zombie, Isak terkena gigitan di kakinya. Pada akhirnya tak lama kemudian Isak berubah menjadi zombie dan berusaha untuk menyerang siapapun yang berada di dekatnya. Karena ketakutan mereka langsung menghalau dan menjatuhkan Isak ke jendela. Tetapi hal tak terduga terjadi saat Onjo justru memegangi tangan temannya. Ia masih tak bisa merelakan Isak yang perlahan berubah menjadi zombie. Di tengah kenangan mereka berdua semasa SMA, Cheong-san meminta Onjo untuk melepaskannya. Dan dengan terpaksa Onjo pun langsung melepaskan tangan Isak hingga ia terjatuh dan tewas. Setelah itu, Cheong-san berpikir keras bagaimana cara mereka keluar dari sini. Kebetulan saat itu ia teringat tali pemadam kebakaran yang berada di luar kelas. Kemudian ia membuka sedikit pintu dan berusaha meraihnya. Meskipun kesulitan, Cheong-san pada akhirnya berhasil meraih tali pemadam kebakaran tersebut. Lalu ia meminta kepada setiap temannya untuk membuat simpul di bagian kaki dan di bagian tangan. Setelah itu ia meminta satu persatu temannya menuruni kelas untuk mencari tempat lain. Kyung-soo lah yang pertama. Saat ia perlahan turun menggunakan tali, ia bertemu dengan guru Park. Dan mereka lalu memutuskan untuk berlindung bersama. Setelah satu persatu teman Cheong-san turun, kini tinggal giliran Onjo yang terdiam saja saat Cheong-san menyuruhnya untuk turun. Ternyata Onjo masih memikirkan Isak yang telah tewas. Karena waktu yang mulai perlahan habis ketika zombie perlahan masuk, akhirnya Cheong-san menariknya dan langsung menurunkannya. Namun sayang sekali ketika giliran Cheong-san untuk turun, zombie telah berlarian dan langsung mendorong dirinya hingga ia terjatuh dan belum sempat meraih tali. Bersambung.